Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR tengah mengebut penyelesaian studi kelayakan feasibility study pembangunan proyek Jalan Tol Demak-Tuban. Di hadapan Komisi 5 DPR RI, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono memastikan bahwa proses studi kelayakan akan dikejar perampungannya pada akhir tahun ini. Pasalnya, proses penyelesaian studi kelayakan tersebut dikabarkan selalu molor, di mana awalnya proses feasibility study ditargetkan akan rampung pada akhir 2022. Kemarin kan yang jawab Dirjen Bina Marga. Sekarang yang jawab saya. Akan selesai studi kelayakannya pada akhir tahun 2023. Pimpinan sedikit pimpinan. Mohon maaf Pak Menteri soal Jalan Tol Demak-Tuban. Memang harus FS itu Pak. Tapi setiap saya tanya di akhir awal 2022, kata Dirjen akhir 2022 itu FS selesai. Kemudian kita tanyakan, katanya di awal 2023 selesai. Saya tanyakan lagi, katanya September 2023. Sekarang sudah September, kita tanyakan lagi akhir tahun. Nggak apa-apa lah, tapi mudah-mudahan benar-benar selesai di akhir tahun. Tidak masalah, yang penting direalisasikan. Ya, mungkin kami jelaskan. Kemarin kan yang jawab Dirjen, sekarang yang saya jawab saya selesai akhir tahun 2023 ini Pak. Ya. Direktur Jenderal Bina Marga Hadi Rahadian menambahkan bahwa yang menjadi kendala percepatan penyelesaian studi kelayakan Jalan Tol Demak-Tuban adalah adanya keterbatasan anggaran tanah. Hadi mengungkapkan realistisnya proyek jalan tol yang direncanakan dibangun sepanjang 180,58 km ini diproyeksi baru dapat dilaksanakan lelang pada 2025 mendatang. Masalah Demak-Tuban itu akan bisa cepat kalau ada prakarsa, karena kalau belum ada prakarsa itu, nanti kita harus alokasikan untuk tanah, ujarnya. Lebih lanjut, Hadi menjelaskan apabila jalan tol Demak-Tuban tetap dikejar pembangunannya melalui prakarsa pemerintah, maka proyek tersebut harus terlebih dahulu menjadi sebagai proyek strategis nasional atau PSN. Karena kalau kita masuk ke dalam prakarsa pemerintah, itu harus masuk PSN dan kita harus lakukan anggaran di Elman. Jadi kalau ada keinginan mempercepat, salah satunya jalan ada di prakarsa, pungkasnya. Mungkin izin Pak Menteri, memang begini Pak, yang masalah Demak-Tuban itu akan bisa cepat kalau ada prakarsa. Karena kalau belum ada prakarsa, itu kan nanti kita harus mengalokasikan juga untuk tanah. Jadi ini karena kita ada keterbatasan anggaran tanah. Jadi kalau memang ini realistisnya Pak Dewo, ini memang dilakukan di 2025 Pak untuk pelaksanaan lelangnya. Karena kalau kita masuk ke dalam prakarsa pemerintah, itu kan harus masuk PSN dan kita harus melakukan anggaran di Elman Pak. Jadi kalau memang ada keinginan untuk mempercepat, satu-satunya jalan adalah dengan prakarsa Pak. Terima kasih. Izin menanggapi Pak. Sebenarnya udah clear kalau udah disampaikan Pak Menteri tadi, bisa jadikan pegangan. Tapi dengan penjelasan Pak Dirjen, terpaksa saya harus ngomong lagi ini. Soal prakarsa, ada prakarsa itu sebenarnya juga saya sampaikan di awal tahun 2022. Bahkan pemerintah pada saat itu menyampaikan tidak prakarsa, tapi akan dilakukan studi sendiri oleh pemerintah. Gitu. Tapi sekarang di penghujung berharap pada prakarsa, unsociated gitu kan. Jadi kami menjadi bingung lagi. Bukan, mudah-mudahan Pak Menteri aja, saya kira. Iya, saya kira beda. With or without mohon maaf, solicited maupun unsolicited, kami lakukan FS itu. Oke. Makanya kalau lebih cepat kalau dulunya ada unsolicited. Nah, kalau memang nggak ada, kami lakukan solicited ini. Makanya FS-nya kami lakukan. Apa yang disampaikan oleh Pak Dirjen, kalau mau lebih cepat sebetulnya kalau ada pemakarsa. Tapi kalau kita sekarang sudah FS, ya sudah kita lakukan FS. Nanti
seperti yang disampaikan, kalau ini selesai berarti lelangnya 2024, berarti fisiknya mungkin 25. Tetap itu Pak. Adapun Jalan Tol Demak-Tuban merupakan salah satu proyek yang dibangun dengan skema kerjasama pemerintah dengan Badan Usaha KPBU Solicited. Mengutip laman KPBU Kemenkeu, jalan tol ini memiliki kecepatan rencana 100 km per jam. Adapun nilai investasi diindikasikan sebesar 45,71 triliun dengan masa konsesi selama 50 tahun. Lebih lanjut, Jalan Tol Demak-Tuban nantinya akan terhubung dengan Jalan Tol Semarang-Demak yang mendukung rute Jalan Tol Trans Jawa. Kemudian untuk peta konstruksi Jalan Tol Demak-Tuban, pengerjaan fisiknya jelas akan melewati 4 kabupaten yakni Kabupaten Demak, Kabupaten Kudus, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, dan Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Direncanakan untuk di wilayah Kabupaten Tuban terhitung ada sekitar 37 desa tersebar di 5 kecamatan yang terdampak proyek jalan tol ini seperti Kecamatan Bancar, Kerek, Merukerak, Semanding, dan Tambak Boyo. Seperti di Kecamatan Tambak Boyo ada 4 desa, lalu Kecamatan Bancar ada 9 desa. Nah, itulah informasi terkini Tol Demak-Tuban yang saat ini masih penyelesaian studi kelayakan feasibility study. Ikuti terus update terbaru informasi jalan tol hanya di channel Tolku. Sampai jumpa di informasi tol lainnya. Jangan lupa support kami dengan like video ini dan subscribe channel Tolku ini. Terima kasih.